Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keberkahan. Di Jumat yang indah ini kita akan mengkaji tentang siksa neraka telah berlalu. Dulu ketika saya belum memahami, kehidupan saya selalu dibayang-bayangi oleh neraka, oleh siksa-siksa neraka, siksa kubur, sehingga saya giat sekali di dalam beribadah, beramal, sholat, wiridan, baca Al-Quran, karena takut masuk ke dalam neraka. Namun neraka yang saya kira, maknanya neraka yang saya hayal-hayalkan selama ini telah menakut-nakuti saya. Karena saya memahami neraka versi kata-katanya orang saja. Memahami neraka, kita tidak mencari sendiri apa itu sebenarnya neraka. Roka, api yang ada di dalam dada. Ternyata neraka itu bukan suatu tempat, namun neraka adalah keadaan hati, yang mana jika hati tidak beriman kepada Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan, tidak rela dituhani oleh Tuhan, tidak rela dikuasai oleh Tuhan, maka itulah yang membuat hati kita resah dan gelisah di dalam kehidupan ini. Karena kita selama ini memahami tentang neraka itu besok sesuai hayalan-hayalan manusia kita, maka selama ini kita selalu dan selalu ditakut-takuti oleh neraka atau siksa. Padahal kita selama ini telah lama duduk di dalam neraka. Apa sih neraka yang sesungguhnya di sisi Allah? Ketika hati kita masih belum bahagia, hati kita masih belum damai, hati kita masih belum tentram, hati kita masih belum tenang, ketika hati kita masih belum enjoy, yaitulah yang dimaksud naroka, yang selalu membara dan siap membakar tiap detik per detik di dalam kerajaan hati manusia. Karena di dalam hati kita selama ini kolbun kafirin baitun nas, hatinya orang-orang kafir di sisi Allah ketika di dalam hatinya masih dirajai oleh manusianya, masih dikuasai oleh manusianya, masih menjadi hak milik manusianya. Itulah manusia menjadi malaikat malik, yakni kepemilikan sehingga menjaga neraka terus dan terimbasnya kena terbakar api neraka. Api neraka itu apa? Api amarah, sedih, resah, gelisah, kecewa, menyesal. Hal-hal yang menakutkan di dalam hati, yaitulah yang dimaksud api. Karena bagi orang-orang yang sudah ada di makom enjoy, hatinya sudah tenang,
sudah enjoy, sudah damai, sudah bahagia di sisi Tuhannya, yakni almarhum. Selalu di dalam lindungan rahmatnya Allah. Jadilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih lagi hatinya karena sudah di dalam surganya Allah, di dalam sisinya Allah, di dalam makom enjoy. Jadi ketika sudah enjoy, maka alam neraka atau siksa neraka sudah berlalu. Namun kebanyakan manusia memahami neraka itu besok, belum terjadi. Mari kita buktikan bahwa neraka itu sudah berlalu bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Kita buka di dalam ayat suci Al-Quran. Kita buka di dalam surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya Alif Lam Mim Shad, hanya Allah yang mengetahui rahasianya. Ayat yang kedua, inilah kitab yang diturunkan kepadamu. Ini dalam kurung ahli tafsir mentafsiri Muhammad. Jadi kalau saya pribadi, saya berhak menafsiri. Menurut saya pribadi adalah, wahai Abdul Halim, kitabun, kitab yang diturunkan kepadamu, wahai manusia. Apa yang dimaksud kitab yang diturunkan kepada manusia? Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita selama ini, termasuk saya, dikatakan orang-orang yang beriman? Karena kita tidak dituruni kitab. Makna kitab itu apa? Kalau dirujukkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Pada diri kita pun juga demikian. Kitab yang diturunkan kepadamu adalah perintah-perintah Allah yang ada dan yang terjadi di dalam setiap saat di dalam diri kita. Contoh, ketika saya mau live. Inilah kitab Allah, ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada saya sehingga saya bisa live saat ini. Jadi bukan karena hawa nafsu manusianya, karena manusianya sudah sampai ke dalam fitrah diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak nampak, yang tak hidup, dan yang tak berkuasa apapun. Itulah jadi yang ada, apapun cerita yang ada di dalam diri kita selama ini adalah kitab-kitab dari Allah, ayat-ayat dari Tuhan. Ketika saya mau live, inilah ayatnya Tuhan yang memerintahkan ke tubuh ini untuk live. Itulah kita selama ini tidak menyadari bahwa semua itu yang tidak ada suaranya dan yang tidak ada hurufnya yang ada di dalam setiap dada manusia, itulah sebenarnya petunjuk bahwa kita ini adalah Rasul-Rasul Allah yang menerima kitab-kitab suci. Jadi saya pun, Anda pun juga menerima kitab-kitab suci. Jadi tergantung di dalam hati kita masih kolbun kafirin baitun nas atau sudah kolbun mukminin baitullah. Tergantung di dalam hati kita bila masih manusia yang berkuasa atas diri manusianya, berarti inilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka
ia tak akan pernah didatangi atau tak akan pernah dituruni kitab-kitab dari Allah. Kenapa? Karena yang ada ketika masih ada manusianya, yang ada hanyalah kitab-kitab, ayat-ayat hawa nafsu manusianya. Jadi tergantung di dada kita, di dalam diri kita ini siapa yang berkuasa. Bila yang berkuasa hanya Allah, maka yang terjadi hanyalah ayat-ayatnya Allah, Rasul-Rasul Allah. Namun ketika di dalam dada kita masih dihuni, dirajai oleh hawa nafsu kemanusiaan kita, maka itulah ayat-ayat setan. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, wahai manusia, maka janganlah engkau sesak dada karenanya. Jadi manusia karena sudah kadung, kata orang Jawanya, sudah terlanjur bahwa manusia ini merasa memiliki hidup dan badan ini, sehingga hatinya sesak, penuh sesak dengan hal-hal kemanusiaannya, penuh sesak dengan kemakhlukannya, sehingga dadanya sesak. Dadanya sesak, tidak mau dikuasai oleh Allah, tidak ridho kepada Allah, tidak mau diperjalankan oleh Allah. Itulah dada-dada yang penuh sesak dengan ayat-ayat dan kitab-kitab hawa nafsunya sendiri. Agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu hanya orang-orang yang beriman saja yang menerima kitab-kitab suci. Apa makna suci itu? Hatinya suci, bersih dari kedagingan manusianya, hatinya suci, bersih dari keakuan ego manusianya, hatinya suci, bersih dari hawa nafsu manusianya. Itulah yang tempatnya untuk menurunkan wahyu-wahyu ilahi. Disitulah tempat turunnya ayat-ayat yang suci, yakni hanya orang-orang yang beriman yang menerima kitab-kitab suci. Jadi secara kajian orang-orang yang beriman, padahal secara prakteknya tidak ada orang yang beriman itu. Makna orang-orang yang beriman di sini sudah tidak ada lagi manusianya. Kenapa? Karena yang nyata hanya innani anallah. Jadi manusianya tidak butuh beriman lagi karena manusianya sudah tidak ada lagi. Namun bila manusianya masih mengatakan beriman, berarti masih ada manusianya, dan otomatis manusianya tidak beriman kepada Allah, namun hanya beriman kepada hawa nafsunya sendiri yang berpura-pura beriman kepada Allah. Coba hayati. Ayat yang ketiga, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari Tuhan, sedangkan di dalam diri kita sendiri yang jadi Tuhannya, yang merasa bisa bergerak, yang merasa hidup, yang merasa bisa ngapa-ngapain, yang merasa bisa beraktivitas. Bagaimana mungkin kita mendapat pelajaran dari Tuhan, sedangkan kita sendiri yang mentuhani diri kita sendiri selama ini? Maka bagaimana mungkin kita ikut Tuhan selagi masih ada kedagingan, masih ada kedirian, masih ada hawa nafsu manusia di dalam hatinya? Dan janganlah kamu ikut
selain Dia sebagai pemimpin. Bagaimana mungkin kita mengambil pelajaran dari Tuhan, sedangkan yang memimpin hati kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri. Yang memimpin hati kita selama ini masih diri kita sendiri. Berarti bila masih ada pemimpin yang selain Allah, ada penguasa yang selain Allah, ada hidup yang selain Allah, ada raga yang selain Allah, dohir batinnya Allah, maka berarti manusianya masih jadi Tuhan. Namun bila manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi, maka ia akan enjoy selalu nonton Allah sambil makan popcorn. Maka selalu otomatis selalu mengikuti perintah Allah, selalu mengikuti petunjuk Allah, selalu mengikuti ayat-ayat Allah yang ada di dalam dadanya. Kenapa? Karena yang berkuasa sudah bukan diri manusia lagi. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas diri manusia, maka manusianya enjoy saja. Namun bila manusianya yang masih merasa berkuasa atas dirinya, selamanya akan tersiksa dan tidak akan pernah sampai ke makom enjoy. Nah, ayat yang keempat ini bukti bahwa siksa neraka itu telah berlalu, bukan besok adanya. Dan bahkan sedang terjadi saat ini siksa neraka bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhannya. Orang-orang yang tidak bisa menjawab Rabbuka, Allahu Rabbi, tidak bisa menjawab Allah lah Tuhanku, tapi manusia menjawab, akulah Tuhan, aku yang berkuasa atas diriku, aku yang paling tahu atas diriku, aku yang mengerti atas diriku sendiri, bahkan Tuhan saja tidak mengerti aku. Apa buktinya bahwa Tuhan saja tidak mengerti aku? Kita sering mengatur-ngatur Tuhan, berdoa-doa, meminta-minta kepada Tuhan. Berarti selama ini ketika kita berdoa, ketika kita meminta, berarti seolah-olah Tuhan. Makanya minta-minta. Karena kita menganggap bahwa yang tahu keadaanku ya aku sendiri. Tuhan tidak tahu keadaanku. Kenapa? Karena kita minta-minta. Masih minta-minta seolah-olah Tuhan tidak tahu nasib kita. Tuhan tidak tahu keadaan kita. Sehingga kita banyak doa-doa dan permintaan-permintaan. Itulah lambang siksa neraka. Bahwa manusia masih di dalam kemelaratan. Manusia masih di dalam kemiskinan. Karena mindsetnya manusia selama ini selalu dan selalu berkekurangan. Makanya miskin terus. Karena masih disiksa dengan kebutuhan-kebutuhan hawa nafsunya, disiksa dengan gaya hidupnya, disiksa dengan kehormatannya, disiksa dengan kedudukannya. Itulah yang dimaksud neraka, yang berbahan bakar manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Berarti neraka kan sudah terjadi. Manusia banyak yang takut masuk neraka. Malah neraka yang ada di sisi Allah dimasuki oleh manusia. Apa neraka yang di sisi Allah dimasuki oleh manusia? Manusia ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak menerima ketetapan-ketetapan Allah, tidak menerima takdir dan qada Allah. Ya itulah neraka di sisi Allah ketika manusianya belum rela, belum ridho kembali kepada Allah. Bukan neraka yang dipahami oleh setan, bukan neraka besok yang dipahami oleh manusia. Padahal neraka yang dipahami oleh manusia besok itu hanya khayalan dan tidak ada buktinya kecuali neraka yang saat ini yang masih ada bahan bakarnya. Secara logikanya, bila bahan bakarnya tidak ada, bila manusia itu sudah kembali innalillahi wa inna ilaihi roji'un, maka manusia sudah melepaskan kedirian manusianya, sudah melepaskan pengakuan bahwa
adalah hidup manusianya, sudah melepaskan bahwa badan ini adalah badan manusianya, manusia sudah terkuliti dari keakuan-keakuan dirinya sehingga dilabeli, dijuluki inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa yang ada hanya Allah, manusianya sudah tidak ada lagi. Bila manusianya sudah meninggalkan kedirian manusianya, maka neraka surga tidak berlaku lagi. Wong bahan bakarnya, wong manusianya sudah tidak ada lagi. Inilah bukti bahwa neraka itu, siksa neraka telah berlalu atau telah berlangsung bagi orang-orang yang belum enjoy. Neraka telah berlangsung bagi orang-orang yang belum ridho kembali kepada Allah. Siksa neraka sudah berlangsung bagi orang-orang yang masih suka tinggal di dalam kuasa manusianya. Berarti bahan bakarnya masih utuh, masih membara-bara. Manusianya banyak inginnya, manusia banyak cita-citanya, manusia banyak tuntutan-tuntutannya. Ya itulah api-api neraka yang sebenarnya, yang sehingga bisa menyesakkan dada manusia. Ayat yang keempat, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Yang artinya betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Inilah tanda bukti bahwa neraka itu sudah berlalu. Siksa neraka itu sudah berlalu bagi orang-orang yang zaman dahulu. Dan siksa neraka itu sedang berlangsung bagi orang-orang yang hidup saat ini, yang mana hidupnya masih dipegang sendiri, hidupnya belum diserahkan, hidupnya belum dipasrahkan kepada Tuhannya. Maka dari itu manusia zaman sekarang suka tinggal di dalam neraka padahal takut neraka, tapi kok senang tinggal di neraka. Manusia takut neraka tapi menjadi malaikat malik penjaga neraka, merasa memiliki ibadahnya, merasa memiliki sholatnya, merasa memiliki zikirnya, merasa memiliki makrifat-makrifatnya, merasa memiliki hidup dan badan. Itulah yang dimaksud bahan bakarnya neraka, api yang ada di dalam dada. Jadi kita sudah diazab, sudah disiksa dengan apa? Dengan kebutuhan-kebutuhan kita, dengan kepentingan-kepentingan kita. Kita disiksa. Kenapa? Karena kita selama ini hanya berfokus untuk mencari yang selain Allah. Berfokus hanya kepada dunia, jabatan, yang membuat hati manusia rakus. Tidak ada kenyangnya, tidak asa leganya dari dahaga, haus terus, lapar terus, tidak mensyukuri rezeki-rezeki yang sudah diberikan, kurang terus. Itulah yang dimaksud siksa neraka, hati yang tidak ada ridhonya, hati yang tidak ada menyerahnya kepada Tuhan. Berarti siksa neraka versinya Allah sekarang sudah terjadi dan telah berlalu bagi orang-orang yang sudah duduk di makom enjoy, sudah bebas dari neraka. Neraka tidak memanaskan lagi seperti Nabi Ibrahim dilempar ke api tapi enjoy berenang di dalam api, tidak membahayakan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dapat pertolongan dari Allah.
Inilah bahwa bukti neraka sudah terjadi bagi orang-orang terdahulu. Inilah Allah bilang sendiri, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya penduduknya pada malam hari. Apa maknanya pada malam hari? Ketika manusianya masih gelap dengan kemanusiaannya. Ketika masih ada manusianya, itulah alam kegelapan. Itulah malam hari. Manusianya berada di bayang-bayang kemanusiaannya. Di alam kegelapan. Sehingga mau kemana pasti nabrak-nabrak. Kenapa? Karena saking gelapnya. Ada di dalam ayat pula, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Jadi bila kita buta menatap dunia, pasti hati kita pun nabrak-nabrak dunia. Kita lanjutkan ayat yang kelima. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Yang artinya, maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri adalah ketika Adam, ketika yang tidak ada merasa ada, ketika yang tidak wujud merasa wujud, ketika yang tidak nyata merasa nyata, ketika yang makhluk mengaku kholik. Itulah orang-orang yang zalim. Kita ingat ketika kisahnya Nabi Adam ketika melanggar perintah Allah, yakni akhirnya memakan buah yang terlarang, yakni buah hidup dan buah badan ini yang dimakannya, sehingga Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Apa maknanya? Sehingga manusia hidup di dunia ini hanya mengurusi, hanya berfokus kepada dunia saja, tidak kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud manusia-manusia yang diturunkan ke dunia, karena manusia telah berdosa memakan buah yang terlarang, yakni buah kehidupan dan buah badania ini. Sehingga itulah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Sehingga Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, doanya Nabi Adam, ya doa kita sendiri yang selama ini selalu menganiaya diri kita sendiri. Apa rupanya manusia itu zalim? Apa rupanya manusia itu menganiaya dirinya sendiri? Yakni tidak rela, tidak ridho dengan keputusan-keputusan Allah. Tidak rela, tidak ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Tidak rela, tidak ridho dengan takdir-takdir Allah. Itulah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena selalu dan selalu menentang Tuhan. Menentang Tuhan dengan apa? Dengan doa-doanya. Doa-doa itu sebenarnya menentang Tuhan. Maknanya menentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Loh, katanya kalau tidak berdoa dikatakan sombong. Ada ayatnya, Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti akan aku ijabai. Atau berdoalah kepadaku maka engkau akan hidup sejahtera.
logikanya kita selama ini banyak berdoa, seluruh manusia banyak berdoa, berarti seharusnya dengan doa-doanya pasti diijabahi dan terkabul, dan sehingga tidak ada orang melarat lagi, dan tidak ada orang miskin lagi, dan tidak ada orang yang kekurangan lagi. Bila ayat itu dipahami, ditafsiri seperti itu. Namun kenapa manusia banyak yang melarat, banyak yang miskin? Karena pemahaman tafsirannya bukan demikian, bukan berdoa. Yang dimaksud ud'uni astajib lakum, ud'uni datanglah kepadaku, ud'uni menyerahlah kepadaku, ud'uni rela ridolah kepadaku. Itu maknanya, yang menjadi jaminan manusia hidupnya sejahtera, yang menjadi jaminan hidup manusianya menjadi kaya, yang menjadi jaminan manusia itu tidak miskin lagi, tidak melarat lagi di dalam kehidupan. Apa itu maknanya? Bila manusianya menyerah, rela, ridho kepada Allah, maka kehidupannya akan sejahtera, akan enjoy saja, mengikuti titah-titah Tuhan, enjoy saja mengikuti kodok dan kodarnya Allah, enjoy saja mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, maka pasti hidupnya sejahtera, tidak melawan lagi kepada Tuhan. Pasti hidupnya kaya, sejahtera, tidak kekurangan apapun. Kenapa? Karena sudah di dalam pemeliharaan Tuhan. Nonton Allah sambil makan popcorn. Itulah bukti bahwa neraka itu sudah berlalu bagi orang-orang zaman dahulu. Jadi sudah tidak ada neraka lagi, sudah dilewati. Zaman sekarang pun neraka itu sudah terjadi bagi manusia-manusia yang belum rela ridho kembali kepada Allah. Neraka sudah terjadi bagi manusia-manusia yang masih menuntut mengikuti ego hawa nafsunya. Yaitulah siksa neraka itu. Hati selalu tersakiti, hati selalu kecewa, hati selalu menderita, hati selalu ketakutan, hati selalu tidak rela, tidak ridho dengan keputusan-keputusan Tuhan. Yaitulah yang dimaksud naroka, api-api neraka, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ayat selanjutnya, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Yang artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dan para rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Maknanya kewajiban bagi orang-orang yang sudah duduk di enjoy, kewajiban hanya satu, yakni menyeru manusia yang lain kembali kepada Allah. Dengan kajian-kajian urbi Allah semuanya menyeru manusia agar rela ridho kembali kepada Allah, agar tidak disiksa lagi, agar mentas dari neraka. Maka dari itu manusianya perlu dibaiat dari kemanusiaannya, diputus hubungannya dengan kemanusiaannya. Maka dari itu Anda wajib belajar memutus diri Anda sendiri. Ayat yang selanjutnya, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Yang artinya, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu, dan kami tidak jauh dari mereka. Karena manusia selama ini seperti saya ini masih menjadi Tuhan di dalam dadaku, yang mana yang ada di dalam dadaku adalah Abdul Halim, maka
kita selama ini menganggap Allah itu jauh. Kenapa? Karena Allah gaib, tidak ada, dan karena kita yang jadi serupa dengan Allah selama ini. Yang makhluk menjadi kholik. Kita tidak menerimakan bahwa kita ini adalah makhluk. Kita menerima hanya omon-omon wae. Kita hanya berucap saja bahwa kita adalah makhluk. Tapi praktek di dalam hati kita selama ini bukan praktek sebagai makhluk yang enjoy. Namun kita selama ini berpraktek seperti Tuhan yang berkuasa atas Tuhan. Bahkan manusia merasa menguasai Tuhan dengan doa-doa yang dipanjatkannya. Alhamdulillah untuk kajian tentang siksa neraka telah berlalu bagi orang-orang zaman dahulu yang sudah didatangkan siksa dan azabnya ketika hatinya masih jahiliyah, hatinya masih mengikuti hawa nafsunya. Dan neraka itu sudah berlangsung pada manusia-manusia yang hidup sekarang bila manusianya tidak rela, tidak ridho kembali kepada Allah. Bila hati manusianya belum Islam, belum selamat, maka ia disiksa terus. Label Islam yang disematkan kepada raga selama ini hanya label, hanya simbol, hanya lambang saja. Namun hati kita selama ini masih kufur, ingkar kepada Allah. Makanya disiksa terus abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apa itu? Syakaratul maut. Kadang manusia bilang, kalau orang yang non-Islam itu banyak yang kaya. Kalau dia meninggal, apakah tidak disiksa? Kok enak nemen? Kita saja yang orang Islam nanti ketika mati dikubur ada siksa. Kalau tidak ada siksa, siksa kubur, ya enak orang-orang yang selama ini mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan hal-hal yang tidak baik seperti korupsi dan sebagainya, bisa kaya, bisa menikmati dunia. Namun kalau nanti tidak ada siksa, ya berarti Tuhan tidak adil. Itu menurut manusia. Kata siapa orang-orang yang berbuat ingkar mungkar itu tidak disiksa? Orang yang melakukan korupsi itu tersiksa hatinya. Takut dipanggil KPK, takut di penjara, tersiksa hatinya. Meskipun banyak uang, tapi hidupnya tersiksa. Siapa bilang tidak disiksa? Ketika kita berbuat kemungkaran, kita sudah diturunkan siksa. Ketika kita berjudi, ya itulah siksa. Sehingga uangnya ludes, akhirnya hartanya lenyap karena untuk berjudi saja. Ya itulah siksa. Hingga saat datangnya ajal tiba, yakni syakaratul maut, itulah puncak-puncaknya siksa, yakni di bahasa Jawanya apa, dikelintek atau dikelimbet atau dilepas. Pengakuan-pengakuan kepada hartanya dilepas paksa. Pengakuan-pengakuan kepada kedudukannya dilepas paksa dan siksa. Itulah puncak-puncaknya siksa. Ketika manusianya dilepaskan dari kedirian manusianya. Siapa bilang tidak disiksa? Manusia-manusia yang tidak beriman dan yang tidak kembali dan yang tidak rela dan ridho kepada Tuhannya pasti disiksa. Itu siksaan menurut Allah, bukan siksaan menurut manusia yang besok. Kalau siksaan menurut manusia, neraka menurut manusia, ya tidak masuk akal, khayalan. Masa orang yang sudah meninggalkan diri kemanusiaannya, orang yang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kok masih ada siksa? Berarti bila masih ada siksa, Allah berarti bohong. Allah berarti dusta. Berarti bila ada orang meninggal, Allah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Berarti itu bohong bila masih ada siksa kubur. Berarti itu bohong bila masih ada alam barzah. Berarti itu bohong bila masih ada hari kiamat. Kenapa? Karena ketika saat syakaratul maut itulah hari kiamat yang nyata. Hari kiamat kubro.
ketika manusianya sahabat-sahabat yang mengikuti kajian khusus atau yang mengikuti kuliah khusus, yang mengikuti bimbingan baiat, ya itulah baiat akbar atau kiamat akbar, melepaskan kedirian manusianya sehingga manusianya berkesempatan masuk surga, yang mana masing-masing manusia bagiannya seluas langit dan bumi. Jadi hanya sangat amat sedikit sekali manusia itu yang merasakan di dalam hidupnya masuk surga. Kebanyakan manusia sukanya tinggal di neraka. Sukanya manusia memikirkan yang selain Allah. Sukanya manusia disibuk-sibukkan dengan hawa nafsunya. Itulah bila manusianya masih tidak mau mati, kembali kepada Allah, selamanya disiksa terus. Jadi prasangka hayalan manusia nanti kalau sudah mati ada malaikat mungkar nakir, ada siksa kubur, ada alam barzah, ada alam penantian, maka manusianya selalu takut, dihinggapi rasa takut di dalam hatinya. Kenapa? Karena masih senang duduk tinggal di dalam neraka. Salahnya siapa? Ya salahnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk judul siksa neraka telah berlalu atau telah berlangsung bagi orang-orang yang belum kembali kepada Allah saat ini, kita akhiri dulu. Semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing Allah, selalu dilimpahkan rahmatnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu untuk kajian yang berjudul siksa neraka telah berlalu ini. Semoga dapat mengedukasi kita semua. Dan nanti saya upload ke YouTube. Anda bisa ulang-ulang lagi, semakin diulang semakin tajam pedang Anda, sehingga untuk berperang, untuk menebas musuh-musuh Allah, untuk menebas hal-hal yang menghalangi kita sampai kepada Allah. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.